Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kebersamaan, dan yang terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita untuk bisa bernafas di hari yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita, Nabi Allah Khatamul Anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah berhasil mengeluarkan kita dari zaman gelap gulita, zaman kebodohan, menuju zaman terang benderang, zaman yang penuh ilmu seperti sekarang ini. Pemirsa Ukhuwah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mau menyadari dan merenungi betapa agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita, niscaya tidak ada alasan apapun bagi kita untuk durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak? Sedangkan apa yang dialami oleh seorang hamba mulai dari bangun tidurnya sampai ia tidur kembali, bahkan dalam tidur itu sendiri pun semua ia tidak dapat jalani melainkan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam diri dan jasad kita, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di sekeliling kita, mulai dari keluarga, kerabat, sanak saudara, teman atau sahabat, bahkan harta benda sekalipun, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu detik pun hidup yang kita jalani di dunia ini kecuali di dalamnya terdapat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat apa saja yang ada padamu maka datangnya dari Allah. Quran surah An-Nahl ayat 53. Pemirsa Ukhuwah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mengetahui hakikat yang agung ini, apakah yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba yang lemah, yang tak mempunyai daya upaya apapun untuk mewujudkan sesuatu melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Akankah kita durhaka dan ingkar kepadanya padahal setiap detik kita menikmati pemberiannya? Akankah kita melalaikannya dengan kesombongan kita dengan mengatakan bahwa segala yang kita capai di dunia ini, segala yang kita dapat di dunia ini, itu semata-mata karena usaha dan kerja keras kita belaka. Padahal tidaklah kita tinggal melainkan di bawah bumi Allah Subhanahu wa taala dan bernaung di bawah langitnya. Pemirsa Ukhuwah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang datang kepada Ibrahim Adham radhiyallahu anhu, lalu ia berkata, "Aku adalah seorang hamba yang selalu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nasihatilah aku." Ibrahim berkata, "Jika kamu ingin menuruti apa yang aku katakan dan kamu mampu melaksanakannya, maka tak ada maksiat apapun yang dapat mencelakakan kamu." Orang itu berkata, "Apakah itu?" Ibrahim berkata, "Jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu memakan rezekinya." Orang itu menjawab, "Lalu dari mana aku akan makan? Apa yang aku makan? Karena semua yang ada di bumi ini itu adalah rezekinya." Ibrahim berkata, "Apakah pantas kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu memakan rezekinya?" Orang itu menjawab, "Tidak." Lalu apa yang kedua? Ibrahim berkata,
Jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu tinggal di buminya. Orang itu menjawab, ini lebih besar dari yang pertama. Di mana aku akan tinggal? Ibrahim berkata, apakah pantas buat kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kamu memakan rizkinya dan tinggal di buminya? Orang itu menjawab, tidak. Lalu apa yang ketiga? Ibrahim berkata, jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka carilah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak dapat melihat kamu. Orang itu menjawab, di mana aku akan sembunyi? Padahal Allah Subhanahu wa taala melihat yang nyata dan yang tersembunyi. Ibrahim berkata, apakah pantas kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu memakan rezeki Allah Subhanahu wa taala, tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala serta Dia melihat kamu dimanapun kamu berada? Orang itu menjawab, tidak. Kemudian apa yang keempat? Ibrahim berkata, jika malaikat maut datang untuk mengambil ruhmu, maka mohonlah kepadanya, berilah aku waktu untuk bertobat dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu menjawab, ia tidak akan mengabulkan permohonanku dan tidak akan pula menunda kematianku. Ibrahim berkata, lalu bagaimana cara engkau agar bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang itu menjawab, kemudian apa yang kelima? Ibrahim berkata, jika malaikat penjaga neraka datang kepadamu untuk menyeretmu ke neraka, maka janganlah engkau menurutinya. Orang itu berkata, dia tidak akan melepaskanku dan tidak akan pula mengabulkan permohonanku. Ibrahim berkata, lalu bagaimana cara kamu bisa berharap bisa selamat darinya? Orang itu berkata, cukuplah hal ini bagiku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ukhwati fi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat? Tentu saja tidak demikian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bersyukur dengan lisan, yakni membasahi lisan ini dengan banyak mengucapkan zikir dan banyak mengucapkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan hati, yakni meyakini dan mempercayai bahwa semua nikmat yang kita peroleh itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan, yakni menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka segala perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan kemaksiatan yang ingin kita lakukan yang akan datang kepada kita, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dan melindungi kita dari perbuatan tersebut jika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adzkurkum, niscaya aku akan ingat kepadamu. Jika kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala, tentulah Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Jika Allah mengingat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan nikmatnya kepada kita, serta memberikan ampunannya kepada kita. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Nikmat apapun yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat yang diberikannya banyak atau sedikit, besar atau kecil, maka syukurilah nikmat tersebut. Wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Pemirsa Ukhwati fi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.